Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu dan kita wajib bersyukur, berbahagia, bergembira atas nikmat ini. Kita wajib bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan mempersiapkan bekal-bekal yang secukup-cukupnya sebagai bekal persiapan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah taala, dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita pembahasan tentang qawaidud dakwah, kaidah-kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kaidah-kaidah di dalam nasihat, kaidah-kaidah di dalam dakwah. Apa yang dimaksud dengan kaidah itu? Yang dimaksud kaidah itu adalah keterkaitan perkara-perkara ini dengan masalah yang akan dibahas. Ya.
keterkaitan masalah ini dengan materi yang akan dibahas. Ya, sehingga nanti setelah kita mempelajari kaidah-kaidah ini, itu diharapkan memiliki perkara-perkara yang sangat besar pengaruhnya kepada semangat atau tidak semangatnya orang di dalam menasehati. Pengaruhnya sangat kuat. Ya. Nah, perlu kita sadari bahwa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yang namanya nasihat menasehati, yang namanya saling mengingatkan, yang namanya dakwah, itu perkara yang besar dalam Islam ini. Jadi perlu dipunpahami bersama bahwa posisi amar ma'ruf nahi mungkar, posisi nasihat, posisi dakwah itu merupakan bagian ibadah yang sangat mulia di dalam Islam ini. Ibadah yang sangat agung di dalam Islam ini. Itu status nasihat. Ya. Jadi pada saat ibu nasihati anak-anak, ibu menyampaikan, mengingatkan suami. Ketika kita bapak-bapak ngajak temannya ngaji, itu bukan persoalan sepele. Itu persoalan yang sangat besar. Ya, ngajak pada kebaikan, melarang kemungkaran, menunjukkan ibadah-ibadah yang baik, menginformasikan, mendorong untuk orang taat, itu termasuk afdholul ibadat. Nopo afdholul ibadat niku? Napa? Napa Bu? Afdholul ibadat itu termasuk ibadah yang utama. Bagian dari ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang agung. Ngajak orang itu bukan persoalan sepele. Makanya jenengan lihat Nabi atau para rasul diutus, salah satu tujuannya apa? Apa Bu? Para rasul diutus, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Itu diutus oleh Allah. Tugas terbesarnya apa? Apa? Masa tugasnya diam? Apa tugasnya? Ngajak manusia. Apa tugasnya? Ngajari manusia. Apa tugasnya? Mengingatkan manusia. Itu tugas utamanya. Ya, mencegah orang yang berbuat mungkar, mengingatkannya, mencegahnya, menghalanginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menyeru, mengajak supaya berbuat baik. Itu tugas para nabi, para rasul. Sehingga pada saat kita menjalankan itu, kita sedang melakukan ibadah yang besar. Sehingga butuh penopang-penopangnya.
butuh perkara-perkara yang mendasarinya. Sehingga kalau nanti kita sudah tahu pondasi kaidah-kaidah ini, kita nggak gampang capek nasihati orang itu. Kita nggak bosen menyampaikan peringatan, nggak bosen mengingatkan, nggak bosen karena sudah ngerti kaidahnya. Sekarang ketika kita ngajari anak-anak kita, nasihati anak-anak kita, ada nggak masa-masa capek? Ada apa enggak? Pernah merasakan lelah? Lelah menasihati, pernah? Pernah? Nah, bosen? Bosen menasihati, pernah? Pernah, kok pernah semua? Satu sisi itu manusiawi. Coba diiling-iling sing tenan ibu. Pada saat yang bagaimana ibu merasa capek menasihati? Pada saat bagaimana? Dalam boten iling. Pada saat nasihat nggak berarti sama dengan saya ini. Itu manusiawi dari satu sisi. Tapi di sisi yang lain, rasa capek itu harus ditepis, rasa bosan harus disingkirkan, kesel itu harus dijauhi. Kenapa? Orang-orang yang kita nasihati ini itu butuh diselamatkan. Contoh, ketika kita nasihati anak untuk sholat, nah waktunya sholat, bisa jadi pada saat itu anak kita sedang tidur, bisa jadi anak kita pada saat itu sedang apa? Bermain, leres, atau pada saat dia memainkan HP-nya. Itu kemungkinan omongan kita itu ora patek direken. Betul? Saat kita mungkin anak kita tidur, kita bangunkan untuk sholat. Apakah biasanya begitu kita jawil langsung jekekal? Napa jekekal itu? Apakah ketika kita jawil langsung bangun berangkat, atau melalui proses yang di situ nanti kita capek, kita gregeten? Setelah itu dibiarkan. Wis terserah, kuwi wis gede. Kan gitu toh? Mbuh salat murah terserah. Wong wis dibangun balik. Itu kan sampai berulang-ulang itu. Leres ibu? Ketika sudah sampai 3 kali posisi anak dalam istiqomah. Apa istiqomah itu? Masih tetap pada posisi semula, masih tetap tidur, masih tenger-tenger di situ. Di situ capek, bosan merambat pada jiwa kita ini. Atau dalam bidang yang lain, Dok, Le, kalau mau tidur habis tidur itu mbok yo kamar itu dan seterusnya, selimut itu dan seterusnya. Mosok setiap hari mama, umi, mbok
kudu ngelingno bendino, itu capek kita masa-masa. Masa setiap hari harus mama yang ringkes-ringkes, masa setiap hari harus mama yang ngelepiti, mbok yo. Kondisi itu membuat kita capek. Betul? Atau habis belajar berantakan, tidak dikembalikan lagi. Kondisi-kondisi itulah, saat-saat seperti itulah yang kemudian menyebabkan capek, lelah itu mengunjungi hati kita untuk berhenti dari bertindak. Sekarang pertimbangkan, ketika kita biarkan, apa yang terjadi? Terserah, kamu bangun, terserah, ibu sudah mengingatkan. Ini berantakan kalau tidak demikian. Maka disitulah kita memahami kaidah-kaidah di dalam dakwah ini. Sehingga ketika kita panjenengan, kita semua memahami kaidah-kaidah dakwah ini, tidak ada orang bosan di dalam dakwah ini. Tidak ada orang capek di dalam mengingatkan itu. Ini pentingnya kita memahami kaidah-kaidah di dalam nasihat. Kita lihat kaidah yang pertama yang perlu kita ingat, kita catat, karena ini yang akan membangun kekuatan kita untuk tegar di dalam mendampingi anak-anak kita. Kita tegar di dalam mendampingi pasangan-pasangan hidup kita. Kita tegar untuk menemani tetangga-tetangga kita di dalam ladang dakwah ini. Kaidah yang pertama, al-ajru fid dakwah, pahala di dalam dakwah. Kaidah yang pertama, pahala di dalam dakwah itu yahsil, diperoleh, didapat. Saya ulangi, pahala di dalam dakwah itu bisa diperoleh, didapat idza kanatil balaghatid dakwah, pada saat kita menyampaikan dakwah. Pahala di dalam dakwah bisa diperoleh atau didapat pada saat seseorang menyampaikan dakwah. Ini kaidah pertama. Jadi pada saat kita menyampaikan nasihat, pada saat kita menyampaikan nasihat itu di dalam diri kita ini bergumam, ini tugasku, ini tanggung jawabku, ini kewajibanku untuk mengingatkan. Paham Ibu? Ini tugas dan kewajibanku untuk menasehati. Ini tugas dan kewajibanku untuk mengajak. Saat ibu menyampaikan, disitulah pahala sudah diperoleh. Paham? Contoh, ibu kalau dohor WA suami mengingatkan sholat dohor betul? Enggak.
Enggak Ustadz, kenapa? Kami janda semua. Ketika ibu mengingatkan suami, ya jangan lupa sholat duhur berjamaah. Satu misal. Saat ibu mengingatkan suami untuk melaksanakan sholat duhur, saat ibu mengingatkan, ya sudah waktunya duhur, ya jangan lupa sholat berjamaah. Saat itulah ibu mendapat pahala. Paham? Sore, anak waktunya ngaji. Ayo nak, sudah sore, waktunya ngaji. Pada saat ibu mengingatkan anak dan mengajak anak, menyeru anak untuk belajar, saat itulah Anda mendapat pahala. Paham ini? Bagaimana ketika yang diajak itu nggak berangkat? Bagaimana ketika yang diserukan tidak bangun untuk sholat? Yang mengajak tetap mendapat pahala, walaupun yang diajak tidak berangkat. Seperti pagi tadi, ibu punya teman, Mbak, barangkali longgar, nanti ada pengajian di masjid, monggo hadir. Ibu ketika menyampaikan demikian dengan niat mengajak, dengan niat menyeru, dengan niat berdakwah, ibu sudah dapat pahala ketika menyerukan kalimat ini. Paham? Walaupun yang jenengan WA itu mboten datang, tapi nggak usah ditulisi, terserah kamu datang atau enggak usah ditulisi begitu. Jelas? Sudah diajak aja. Itu contoh. Ya, itu contoh. Jadi kaidah ini untuk meluruskan. Satu, tugas dai adalah mengajak. Satu, untuk meluruskan pemahaman ini, tugas kita adalah apa? Mengajak. Tugas kita menasihati. Tugas kita menyampaikan. Itu diluruskan pemahamannya. Ya, jadi pahala kita mengajak orang itu pada saat kita mengajak. Soal orang yang diajak itu berangkat, soal yang diajak itu berbuat, itu bukan urusan kita. Makanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala itu gak semuanya mendapat pengikut. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis di bab apa itu Bu? Yakin dan tawakal itu. Nabi menceritakan ada nabi yang pengikutnya itu cuma 2 orang. Terus ada lagi nabi yang pengikutnya cuma kurang dari 10 orang. Ada nabi itu yang punya pengikut 1 orang. Dan bahkan kata Nabi, ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi yang gak punya pengikut itu dapat pahala? Dapat gak? Dapat. Apakah dia akan dipaido sama Allah gara-gara gak ada yang mengikuti? Dah. Karena tugasnya para nabi apa? Menyampaikan. Diingat-ingat itu. Tugasnya mengingatkan, tugasnya menyampaikan. Adapun orang mengikuti dan orang menerima,
itu bonus yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Tolong diingat-ingat, ngajak tetangga juga demikian. Ada teman-teman itu Masya Allah sampai terbentuk masyarakat yang seneng ngaji. Itu ada kalanya. Ada kalanya teman-teman ngajak sitok ora oleh. Ada begitu Ibu? Ada. Coba Bu, tetangganya diajak pun kesel tatat. Nah, mari kita simak. Jadi ukuran itu pertama untuk meluruskan pemahaman itu bahwa berhasil tidaknya dakwah tidak diukur dengan jumlah orang yang mengikuti dakwah. Saya ulangi. Berhasil tidaknya dakwah tidak diukur dengan jumlah orang yang menerima. Kita simak kisah pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita simak kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Berapa lama Ibu? Nabi Nuh berapa? Berapa? Kok dengar-dengar malam? Berapa Bu? Nabi Nuh ketika dakwah di tengah umatnya berapa lama? Dibuka, kita buka surat 29 ayat 14. Ini bapak-bapak bisa menerjemahkan nanti Pak. Ya, kita lihat surat 29 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita simak ini. Kita simak Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah umatnya berapa lama tadi? Berapa? 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Panitia Cimon mengadakan dakwah berapa tahun? Berapa Bu? 50 tahun? Oh belum. Long panitia urung umur 50. Pun perhatikan, 950 tahun itu waktu pendek apa panjang? Nah, pun itu pertama digacok ini, dipegang. Sehingga nanti panjenengan dengan saya yang sedang membuat kajian-kajian itu, yang sedikit membuat majelis-majelis ilmu itu, dituntut untuk bersabar di dalamnya. Ojo sambatan. Pun jelas? Pun itu poin pertama dipegang tentang kisah Nabi Nuh. Poin kedua, kita simak bagaimana kesungguhan Nabi Nuh di dalam berdakwah selama 950 tahun, sehingga beliau sampai
mengadu kepada Allah. Mengadunya kepada siapa? Allah. Kenapa? Nemen soalnya 9.500 tahun 950 tahun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, usaha yang bagaimana yang ditempuh oleh Nabi Nuh. Kita simak surat 71. Kita simak surat 71 ayat 5 sampai ayat 9. Surat 71. Surat 71 dari mulai ayat 5 sampai pada ayat 9. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nuh berkata, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar kau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sana. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Ini upaya, ya, keseriusan Nabi Nuh di dalam berdakwah itu kayak begini, Bu. Dia sampaikan, wahai Rabbku, inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Perhatikan, selama 950 tahun Nabi Nuh mendakwai kaumnya baik malam maupun siang. Kalau kita siang saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi Nuh? Falam yazidhum du'ai illa firara. Ketika aku ajak, ketika aku seru, ketika aku undang, ketika aku datangi, itu tidak menambah kecuali mereka tambah lari menjauh dariku. Jenengan ngundang, banyak yang datang. Ini sik sambat ae. Betul Ibu? Ternyata masalahnya bukan masalah anjene kula mbek sampeyan niku punya hobi sambatan. Yang ketiga, apa kata Nabi Nuh? Sesungguhnya setiap kali aku ngajak mereka, mereka jadikan anak jari mereka di telinga-telinga mereka, ditutupi kupingnya mbek jari-jari ini. Sementara ketika kita ngajak teman-teman gak ada yang nutupi telinganya. Dia buka telinga dengan baik, dia simak, malah bawa pulpen, malah ada yang bawa buku mencatat, ada yang bawa HP, WA.
Itu dakwah. Dan bukan cuma itu, mereka menutupkan kain-kain baju mereka ke muka mereka, yang menunjukkan tidak berkenan sama sekali untuk mendengarkan nasihat, tidak berkenan sama sekali untuk mendengarkan dakwah, tidak berkenan untuk mendapatkan ilmu. Itu kaumnya Nabi Nuh. Berikutnya, ditambah lagi mereka mengingkari dakwah ini dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat luar biasa. Kemudian aku mengajak mereka secara terang-terangan, dan aku mengajak mereka terang-terangan, dan juga mengajak mereka secara sembunyi-sembunyi, bergerilya aku dakwah. Itu ikhtiar perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam mengajak kaumnya. Poin kedua, dilihat usaha perjuangannya Nabi Nuh dengan usaha kita itu lebih berat mana, Bu? Dalam umur dakwahnya panjang siapa? Perjuangannya lebih dahsyat siapa? Sekarang kita lihat hasil. Dengan waktu tempo yang sangat amat panjang, dengan kesungguhan yang sangat serius, siang malam dakwah terus. Kita lihat hasilnya. Surat Hud ayat 40. Surat Hud ayat 40. Surat berapa? Cari sendiri. Surat 11. Surat 11 ayat berapa tadi? 40. Nah, dengan tempo waktu yang luar biasa panjangnya, nggak main-main, Bu, ini 950 tahun, Masya Allah. Dengan perjuangan yang nggak pernah lelah, pagi dakwah, malam dakwah, gerilya satu persatu, undangan secara global dilakukan. Hasilnya kayak apa? Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Iya. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama denganmu itu kecuali sedikit. Ini camkan yang diperoleh Nabi Nuh berapa? Dengan tempo waktu panjang, dengan usaha optimal, hasilnya sedikit sekali. Bahkan yang lebih mengerikan, istrinya sendiri ucul. Apa ucul ini? Tidak mengikuti jejaknya Nabi Nuh. Perhatikan Pak, Ibu, inilah konsep dakwah yang cukup serius. Kalau hari ini ada ustadz ceramah kemana-mana, istrinya ucul, kira-kira jenengan kali kulon terima ilmunya ustadz itu atau enggak? Tatat ceramah bojo muncul. Kalau hari ini ada seorang dai nasibnya kayak Nabi Nuh, ada yang terima enggak kira-kira kajiannya? Hah? Enggak ada. Kita pun enggan. Kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, kira-kira menjadi pengikutnya atau melok ucul pisan?
Makanya kalau kita cari ilmu, jangan lihat standar istri dan anaknya ustadz itu. Lihat ustadz itu serius, ambil ilmunya kalau manfaat. Ojo didelok bojone ojol. Paham? Jangan dilihat anaknya, wah anaknya kena narkoba. Masa bapaknya dai anaknya kena narkoba? Bisa terjadi apa enggak? Tapi tolong ini jangan dijadikan dalil. Makanya kan pernah saya sampaikan, inilah gambaran rumah tangga manusia itu. Ada kalanya suaminya taat, istrinya maksiat. Keluarganya Nabi Nuh. Ada kalanya istrinya taat, suaminya maksiat. Siapa? Kok bebe ibu taat, suami ibu nggak taat, ojo digambar koyok Fir'aun. Ya, itu rumah tangga ya seperti itu. Bon. Nah, terus kalau sudah demikian apa yang harus kita lakukan? Seperti kita Nabi Muhammad SAW, apa semua orang yang didakwai Nabi itu manut semua? Enggak. Termasuk ibu, orang yang paling berjasa kepada Rasulullah, orang yang paling mencintai Rasul, cintanya gak abal-abal, cintanya gak kaleng-kaleng. Apa kaleng-kaleng? Sangat amat serius mencintai Rasulullah itu. Sangat amat serius mencintai Rasulullah. Dan Rasul mencintai beliau dengan kecintaan yang dasar. Tapi dia tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Perhatikan, Abu Thalib itu orang yang paling berjasa. Nek diukur bu, nek diukur ngapunten, cintanya Abu Thalib kepada Nabi dengan cinta kita kepada Nabi lebih besar mana? Hah? Pengorbanan harta yang dikeluarkan Abu Thalib untuk Nabi dengan harta yang jenengan dengan saya keluarkan untuk Islam, lebih besar jumlahnya siapa? Gak seimbang dengan Abu Thalib. Tapi dia tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Itu misteri dakwah. Jelas ini? Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl, surat 16 ayat 35. Surat An-Nahl surat 16 ayat 35. Langsung terjemahnya Pak. Dan berkatalah orang-orang muslim, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharapkan sesuatu pun tanpa izin. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ayat yang terakhir itu yang menjadi pegangan bagi kita semua. Saya ulangi, kalimat yang terakhir dari ayat 35 surat 16 ini, kalimat terakhir fahal alar rasul illal balaghul mubin. Ya, maka tidak ada kewajiban bagi para rasul melainkan hanya menyampaikan amanah dengan terang. Itu tugas. Jelas Ibu? Nah, ini kaidah yang harus dipegang oleh para orang tua. Terus menyampaikan, jangan pernah berhenti. Kapan pahala dakwah itu diperoleh? Kapan pahala itu diperoleh? Saat seseorang
menyampaikan dakwah. Jelas ya? Makanya saya belajar dari ayat ini. Jadi kalau anak-anak subuh itu ya, istri bilang, "Bi, tolong anak-anak sampean bangunkan." Itu sewenang saya. Kenapa? Karena dengan membangunkan mereka itu saya dapat pahala. Nak subuh iku wis oleh pahala. Lanti kalau anak-anak sholat subuh, saya dapat pahala yang berlimpah-limpah karenanya. Pun itu kaidah pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-ibtila'u fid dakwah la budda min. Ujian di dalam dakwah itu merupakan sesuatu yang pasti. Saya ulangi, ujian di dalam berdakwah merupakan sesuatu yang pasti. Artinya apa? Di dalam dakwah pasti ada ujian. Di dalam dakwah pasti ada ujian. Bon. Ya, sudah jelas Ibu? Jadi di dalam dakwah, di dalam mendidik anak, dalam berdakwah, mengajak, itu pasti ada ujian, pasti. Tidak bisa tidak. Secantik apapun jenengan mengolah dakwah, bahasa disusun serapi mungkin, sesopan mungkin, sehalus mungkin. Saya tanya jenengan sekarang, adakah guru-guru ngaji yang lebih sopan daripada Rasulullah? Saya tanya, adakah guru-guru ngaji, ustadz-ustadz yang lebih sopan daripada Rasulullah? Ada? Ada enggak dai, guru ngaji, ustadz yang lebih indah akhlaknya dibandingkan Rasulullah? Adakah guru ngaji, dai, ustadz yang lebih dermawan dari Rasulullah? Ada? Yang lebih pemaaf dari beliau? Ada? Yang lebih sabar dari beliau? Ada? Yang lebih cerdas daripada beliau? Ada? Dakwah beliau apa selalu diterima? Dalam dakwanya Nabi Muhammad paling indah akhlaknya, paling halus tutur katanya, paling lembut akhlaknya, paling mulia pribadinya. Apa dakwanya selalu diterima? Tidak. Apa beliau mendapatkan rintangan? Apa beliau ditolak dakwahnya? Ditolak. Bukan cuma ditolak, disakiti Rasulullah. Apa kurang sopan? Atau ada bahasa Nabi yang kurang ajar, yang kasar? Camkan baik-baik. Itu dakwah. Kan sekarang kasar, makanya gak diterima. Apa Nabi itu orangnya kasar? Nek kula mbek sampean nanti rodok kasar. Gak rodok sih. Gak ada orang sabar melebihi Rasulullah, gak ada. Kecerdasan mengelola dakwah, gak ada lebih cerdas daripada Rasulullah. Dakwahnya ditolak. Ketika dakwah di Taif itu Ibu, subhanallah, Rasulullah itu dihujani batu sampai pingsan.
mandi darah Rasulullah itu. Padahal dakwanya sangat lembut. Berarti bukan antara kasar dengan lembut orang ditolak itu. Itu sunnatullah. Itu bagian dari sunnatullah. Bagian dari sunnatullah. Matan. Makanya nggak usah heran ketika kita ngajak disambut, ketika ngajak nureken nggak usah kaget. Walaupun sampean ngeramal bacaan apa istilahnya? Wah, pakai ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Cek wongi lembut enggak tetap. Kadang-kadang diterima, kadang-kadang. Tapi yang jelas di dalam dakwah tidak bisa tidak, pasti ada rintangan. Itu pasti. Makanya disebutkan di dalam kitab Muqawimat Adaiyah disebutkan apa? Falau salima ahadun minal adha. Kalau sekiranya ada seorang dai yang selamat dari ujian, kalau ada seorang dai yang selamat dari fitnah, Rasulullah SAW orangnya, tapi ternyata beliau tidak selamat dari ujian ini. Jelas ibu? Nabi tidak selamat dari fitnah. Nabi difitnah apa enggak? Nabi difitnah apa enggak? Kurang api kaya apa akhlake. Apa maneh kula mbek sampean kurang pate api. Kurang ya apa sabare. Sementara kita sendiri enggak sabaran. Halo? Subhanallah. Jadi kalau Nabi saja orang yang sudah sempurna akhlaknya ditolak, lo apalagi kita dakwah yang penuh dengan kekurangan dan cacat ini. Makanya kudu sing telaten dakwah. Saya ulangi, kaidah yang kedua tadi apa? Ujian di dalam dakwah itu merupakan suatu perlu diingat. Perlu diingat. Adapun ujian-ujian di dalam dakwah meliputi 3 hal. Ya. Adapun ujian-ujian di dalam dakwah meliputi 3 hal. Sebelum kita lanjutkan, kita dakwah di rumah nggak usah jangan orang lain. Kita dakwah anak-anak kita dakwah di rumah. Ada ujian nggak bu? Hah? Ibu mendakwai suami, ada ujian? Ada ujian? Apa ujiannya? Nggak usah noleh ke sana. Apa ujiannya ketika mendakwai suami? Gak wani bang. Bapak-bapak ketika mendakwai istri ada ujian? Lebih takut. Ada orang tua mendakwai anak ada ujian? Anak mendakwai orang tua ada ujian? Ada. Ujian-ujian dakwah tidak lepas, tidak keluar dari 3 kemungkinan. Apa ujian-ujian di dalam dakwah itu? Pertama, minal ibtila'i fi dakwah, di antara bentuk ujian-ujian dakwah adalah iqradun nasi an dakwatik. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah berpalingnya manusia dari dakwah yang kamu sampaikan. Kemungkinan pertama, berpalingnya manusia dari dakwah yang kita sampaikan. Artinya berpaling niku napa Bu? Enggak ngereken, enggak mau nerima. Itu kemungkinan pertama di situ. Kita nyebar flyer didelok tok. Dilihat, oh ada undangan, nggak ada jawaban sama sekali. Insya Allah doakan supaya saya hadir. Nggak ada komentar sama sekali, nggak ada komentar. Ada yang seperti itu.
Dalam? Ada. Saya dulu, ada ibu-ibu sini dulu yang asalnya Sidoarjo itu. Kita pernah bina masjid besar di perumahan kami. Takmir itu stres. Mengadakan kajian itu nggak pernah berhasil. Pertama, kajian itu berjalan 1, 2, 3 bulan, selesai sudah. Bubar. Akhirnya tidak ada undangan pengajian. Undangannya apa ibu? Undangannya dirubah. Undangan sarapan bersama. Loh betul demi Allah ini. Jadi habis subuh niku bakul soto itu sudah ada di depan masjid. Sebelum makan soto kasih pengajian dulu. Berjalan 4 bulan buyar. Kenapa? Ternyata istrinya sudah bikin soto sendiri. Itu cikal bakal saya bina di masjid Sidokare dulu. Mari ngoten wis dipastikan wis undangan kajian aja gak dikai ngombe gak dikai jajan. Undangan kajian monggo belas ora ono sing teko. Bingung Ustadz harus gimana? Jenengan harapannya kayak apa? Saya ingin masjid ini rame, masjid ini orang tuh mau. Salah jenengan. Kalau jenengan itu datang ingin datangi orang banyak, nggak kena ketemu. Nah, terus gimana Ustaz? Niatnya diluruskan. Kalau Anda ingin membuat sebuah gelombang, apa yang harus Anda lakukan? Dalam? Bu, saya nanya. Kalau Anda ingin membuat sebuah gelombang, apa yang harus Anda lakukan? Lah iya. Kalau Anda ingin membuat sebuah gelombang, apa yang harus Anda lakukan? Apa? Nggih, nek pasir kan mboten saged. Lemparkan kerikil ke air. Gimana? Maka terjadilah gelombang. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa Bu? Mulai dari yang kecil. Ojo mikir gede. Dakwah itu nggak mesti harus banyak. Jelas? Udah adakan kajian, berapa takmir yang mau, berapa jamaah yang mau, sudah adakan kajian di situ. Jalan sudah. Berarti sudah tumbuh satu kebaikan. Betul ya Panda? Yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Sudah ada perubahan di situ? Hargai. Itu caranya. Dan kami membangun majelis-majelis taklim di Sidoarjo begitu semua. Ada 3 ibu ikut kajian kami di Sidoarjo. Itu dari Sedati Juanda ibu. 3 orang ini rutin, hujan-hujan pun datang. Ibu dari mana? Sedati Ustaz. Masya Allah. Harus berhujan-hujan begini. Ya ini demi ilmu. Di sana nggak ada. Lo ada kan? Nggak ada temannya Ustaz. Ngenteni konco ya sampai kiamat gak metu. Nah terus gimana? Ada berapa orang di sana? Ada 3. Mulai 3 orang. Akhirnya lu nanti kita nggak nunggu kumpulnya orang itu nggak akan terjadi. Sampeyan ditanya pertemuan engko sing sitok iso ngenteni iso kabeh. Nggak ada ceritanya. Mulai. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Mulai 3 orang. Akhirnya bismillah dimulai 3 orang itu. Nah, kita manajemen. Bu, besok jenengan bisa nggak bawa 1 orang aja? Insya Allah Ustaz, bulan depan sudah masing-masing bawa 1 orang. Bulan depan sudah dapat 6 orang. Kita kasih PR lagi, bisa nggak bawa 1 orang masing-masing? Bulan kedua
Sudah dapat 12 orang. Sampai rumah itu penuh. Dan sekarang teman-teman kalau mengadakan kaji mulai dari yang ada. Jelas? Nah, maka dai tidak boleh mikir, oh ngaji ini mek didik gimana? Kalau begini bukan jiwa dakwah namanya. Saged dipaham niki? Pun, itu ujian pertama. Apa ujiannya tadi? Di ujian pertama bisa jadi seseorang meninggalkan, nggak mau didakwahi. Bisa jadi orang tidak menghiraukan dakwah kita. Pun, itu kemungkinan pertama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Kemudian dari ujian yang pertama ini, maka modal seorang dai yang harus disiapkan adalah kesabaran. 1 kali, 2 kali, sing sabar. Kami di Masjid Unmu Sidoarjo mulai dari 25 orang. 25 orang kita manajemen sampai bertahan antara 300 sampai 400 orang. Istiqomah, sudah nggak pakai undangan, sudah tahu sendiri sudah. Di Kebraon lebih besar lagi, Bu. Dari mulai 30 orang sampai terakhir menjelang pandemi 900 orang yang datang. Karena didukung oleh yang punya rumah, dadi nek ngaji niku dijamu kaya wong duwe gawe niku. Di depan pengajian itu, di depan rumah itu sudah siap 5 gerobak makanan. Ada siumai, ada pangsit, ada bakso, ada macam-macam itu. Makanya yang datang tambah banyak. Saya guyoni, jamaah sampean meni lemu-lemu. Itu belum bingkisan yang dibawakan, saya cegah itu yang punya rumah itu. Pak, Ibu, kami senang diperlakukan seperti ini, tapi khawatir nggak ikhlas ngaji ini. Tolong bulan depan nggak usah pakai pangsit, nggak usah. Udah apa yang dibingkis itu aja, cukup sudah itu. Oh, itu banyak sekali, Ibu. Jawabin apa? Saya ingin memuliakan tamu-tamu Allah. Aku yang menang. Ya wis nek ngono tekakno maneh nek iso aku malah seneng. Itu sampai 900 orang Ibu ngaji. Dari 30 orang. Makanya kudu telaten, kudu sabar. Dan wajah jenengan itu yang penuh dengan keakraban, sehingga orang membayangkan kajian itu membayangkan wajah Anda gitu loh. Nek sampean jadi terima tamu betutut ae. Bayangno pengajian cimol. Kok cimol? Apa namanya? Iki lak pentol. Apa di sini? Cimon, cimol. Iku lak pentol Bandung. Jadi kalau jenengan jadi orang-orang yang hadir di kajian itu wajahnya dengan penuh keakraban, penuh dengan persaudaraan, orang bayangkan tuh senang gitu loh. Oh cimon, oh kelihatan wajah-wajah orangnya itu. Tapi kalau jenengan itu bertemu dengan orang seperti malaikatul maut, seperti malaikat mungkar nakir gitu ya. Begitu dapat baca undangan flyer pengajian, yang dibayangkan itu kuburan ini. Sing seger gitu loh. Ya, makanya dipentingkan, diperlukan ada buku napa niku? Nah, dieling-eling wajah-wajah yang enggak datang itu terutama. Diingat-ingat teman-teman rombongan-rombongan, kok satu enggak datang, tanyain,
Anti kemana? Jenengan kemana kok nggak kelihatan kemarin ngaji? Itu sampingnya. Di manajemen pun itu kemungkinan pertama ujiannya berpalingnya manusia dari dakwah. Ujian yang kedua, adalah al-adha minan nasi qaulan wa fi'lan. Ujian yang kedua ini apa itu? Gangguan dari manusia, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kudu siap-siap. Ya. Kemungkinan kedua ujian di dalam dakwah apa tadi? Gangguan dari manusia, baik itu gangguan berupa ucapan-ucapan, dikasih julukan-julukan, dikasih merek-merek, dakwah ini dengan merek yang nggak enak, itu harus disiapkan hatinya. Itu harus disiapkan kelapangan jiwanya. Kenapa? Kemungkinan itu akan terjadi. Rasulullah manusia terbaik dikasih judul apa? Nabi dijuluki apa, Bu? Syair, penyair, majnun, gila. Rasulullah SAW. Gelar Al-Amin dilepas, dicopot, dicoret, diganti syairun majnun, tukang syair yang gila. Panitia sudah pernah mendapat julukan itu belum? Belum. Mudah-mudahan tidak mendapat julukan itu. Gelarnya Nabi apalagi? Ucapan-ucapan yang gak enak didengar. Nabi Muhammad dikatakan sahir kadzab, tukang sihir, sang pendusta. Kenapa Nabi disebut tukang sihir? Karena dengan ceramahnya orang bisa berubah pola pikirnya. Gitu. Itu gelar-gelar yang diberikan orang-orang yang benci kepada dakwah ini. Julukan-julukan, merek-merek yang tidak menyenangkan. Itu berupa ucapan. Apa sampai di sana? Tidak. Nanti ada gangguan berupa tindakan-tindakan. Rasulullah diganggu bukan cuma diomong, bukan cuma dituduh, bukan cuma difitnah, disakiti Rasulullah SAW. Ketika Nabi sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba ada orang kafir membawa satu keranjang tai unta, digoyangkan di dalam Nabi SAW. Insya Allah ibu-ibu tidak akan ada yang melempar tai unta di sini. Insya Allah tidak ada. Kenapa? Karena untone Tuhan. Tidak ada orang seperti itu. Tapi ada gangguan, itu ada. Jelas? Dibuka surat Al-Imran 186. Al-Imran 186. Langsung dibaca terjemahnya. Surat Al-Imran 186. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap matamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang beri kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Insya Allah. Diganggu ibu, dikasih julukan-julukan yang tidak enak. Makanya ujian dalam keimanan itu pahit.
Karena konsekuensi kita ngaji itu kan perubahan toh Bu. Berubah cara berpakaiannya, berubah cara penampilannya, tutur katanya, tindak tanduknya. Kita rubah dengan cara kehidupan yang lebih baik. Itu target kita ngaji, untuk melakukan pembinaan kepada diri. Nah, pada saat ibu berubah, pakaiannya berubah, tampilannya berubah, gaya hidupnya berubah, itu jadi pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kita. Halo? Halo? Nah, kowe saiki berubah yo, ngono. Kowe melok apa? Umumnya kan begitu toh. Pasti akan ditanya ketika terjadi suatu perubahan. Kowe melok ngaji apa? Kok dadi koyo ngono modelmu? Awakmu mbok bungkus koyo lemper. Anak saya pernah dijuluki lemper sama teman saya. Anakmu mas mbok bungkus koyo lemper. Ya tak balik, lah anakmu koyo ote-ote ngono. Lah gak dikelambeni blas sih. Nesu-nesu malah tak bingung sama njok ngenyek lho. Lah gak ngenyong, sampean ngomong anakku lemper ya. Lah aku yang ngomong anakmu. Lah sepodo jajani toh. Ternyata dia malah tersinggung. Kenapa? Ternyata lemper lebih selamat gitu loh. Gak pernah dienceloki sama laler gitu. Wong anak api-api diceluk lemper. Begitu tak balas ote-ote malah nesu. Saya aja gak nesu anak saya dibilang lemper. Kenapa? Karena anakku sebenarnya juga bukan lemper. Makanya aku gak nesu. Itu ujian. Coba jenengan rubah nanti. Begitu berubah bermasalah itu. Bermasalah. Tapi kalau jenengan tetap gak pakai jilbab kemana-mana jadi sembarang kalir, oke, gak akan ada masalah. Yang Anda dipermasalahkan itu ketika Anda berubah lebih baik, itu akan dipermasalahkan. Leres? Timbul pertanyaan, kenapa? Kan gitu mestinya. Nah, ibu-ibu, ini ujian-ujian di dalam dakwah. Ada berapa tadi? 1. Ujian berpalingnya manusia dari dakwah kita. Tidak mau diajak, itu bukan urusan kita. Tapi ngajak tetap disampaikan terus. Yang kedua apa ujiannya? Gangguan-gangguan dari manusia. Yang terakhir apa? Termasuk ujian di dalam dakwah adalah istibta'an nasr wal farj. Apa? Tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan. Itu ya, terburu-buru supaya cepat berhasil, terburu-buru yang didakwai berubah, terburu-buru tergesa-gesa supaya orang yang didakwai langsung jadi orang baik. Itu ujian dari dalam diri kita. Ya seperti kita ngajari anak-anak, gak bisa langsung spontan jadi baik. Itu butuh tahapan-tahapan dan butuh proses. Bagaimana kita membangun rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang syar'i, rumah tangga yang akan mengundang rahmat Allah, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Itu butuh proses, butuh tahapan-tahapan kebaikan yang harus ditanam di dalam rumah tangga kita ini. Karena saat kita berbuat kebaikan di dalam rumah tangga, itu belum tentu sepenuhnya didukung oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh, mendidik anak, kamu itu nak ojo banget HP ae. Rusak itu HP itu. Kata bapaknya gimana? Ojo ngikuti ibumu, ibumu kekerasan. HP-nya ayah, dolin kono. Bisa terjadi? Bisa terjadi? Bisa. Atau bapak ibu sudah klop,
bapak ibu sudah klop baik. Ibumu iku apa, mbek bapakmu iku ngene gak oleh, ngene gak oleh. Wis tangan mbah. Terjadi itu ujian di dalam dakwah. Harus bagaimana kita? Apa sikap kita? Kita akan lanjutkan bulan depan tentang kaidah yang ketiga. Kita akan mendapatkan jawaban semuanya insya Allah. Baik ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini kajian kita pada pagi ini dan siang ini tentang qawaidud dakwah, kaidah-kaidah di dalam dakwah, sehingga nanti ke depan kita ingin membangun bagaimana rumah tangga kita ini berdiri di atas ilmu, terhias dengan akhlak dan amal, berjalan di atas keyakinan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.